Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Vega Fitianingsih, saya tim dari Bebras Biru Universitas Sutomo. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk memaparkan materi terkait dengan algoritma dan pemrograman di fase D. Seperti yang kita tahu di materi sebelumnya, bahwa fase D digunakan untuk memberikan pengarahan materi terkait dengan kelas SMP atau kelas 7, 8, dan kelas 9. Seperti itu. Saya masuk ke next materi. Capaian pembelajaran dari algoritma pemrograman adalah mencakup perumusan dan penulisan langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi di sini kita analogikan bahwa siswa-siswi didik kita berikan sebuah arahan bahwa menyelesaikan sebuah masalah itu bisa dengan banyak cara. Salah satunya adalah kita mendeskripsikan sebuah algoritma. Dan penyelesaian sebuah algoritma itu kita bagi menjadi 3, yaitu kita mendeskripsikan masalah ke dalam bahasa manusia kita. Selanjutnya adalah baru kita tulis ke dalam bentuk skrip yang bisa dipahami oleh sebuah komputer atau algoritma. Lanjutannya adalah kita akan menyusun ke dalam bentuk flowchart. Itu deskripsi terkait dengan elemen pembelajaran di dalam AP. Lanjutannya adalah capaian pembelajaran AP adalah memahami objek-objek dan instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman blok. Jadi nanti di dalam pemrograman blok kita akan banyak menjumpai sebuah algoritma prosedur. Di situ ada function-function yang bisa kita gunakan di dalam sebuah bentuk blok visual itu, dan kita tinggal mengingat-ingat kalau perintah seperti ini, maka blok apa yang harus saya gunakan, seperti itu. Jadi di sini kita perlu mengembangkan sebuah program visual berdasarkan contoh-contoh yang saya berikan nanti. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh terkait dengan pemrograman visual yang bisa Bapak Ibu kembangkan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan atau siswa-siswi Bapak Ibu sendiri. Lanjutannya adalah kita bisa membuat praktek lintas bidang, mungkin membuat pengembangan karya kreatif, digital kreatif berupa video, game, animasi, atau kita membuat presentasi yang interaktif. Itu bisa kita kembangkan ke sana melalui pemrograman objek, yaitu dengan menggunakan Sketch. Lanjutannya adalah kita menerapkan aturan translasi konsep dari bahasa visual ke dalam bahasa visual yang lainnya. Kita ambil contoh, misalkan hari ini kita akan belajar tentang konsep bahasa visual Sketch, maka di pertemuan sebelumnya, yaitu di pelatihan City 1, Bapak Ibu sudah diajarin yaitu bahasa pemrograman visual dengan menggunakan Blockly. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat di pertemuan sebelumnya di pelatihan City 1. Lanjutannya adalah mampu mengenal pemrograman tekstual sederhana. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan suguhkan program tekstual sederhana yang Bapak Ibu bisa adopsi untuk dikembangkan ke dalam sebuah algoritma. Kebetulan di mata kuliah yang saya ampu di kuliah, saya mengajar di mata kuliah pemrograman dasar, yaitu dengan menggunakan pemrograman Java. Hampir seluruh yang saya contohkan di materi ini saya adopsi dari modul informatika di kelas 7 dan 8, dan saya sinkronkan dengan bahasa pemrograman tekstual, yaitu pemrograman Java. Seperti itu. Jadi kalau saya buat analog garis kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di uraian CP, jadi capaian pembelajaran algoritma pemrograman adalah siswa-siswi nanti kita akan suguhkan jadi kita memberikan pembekalan kepada siswa-siswi kalau ada masalah seperti ini bagaimana cara penyelesaiannya. Bapak Ibu ingat bahwa di dalam konsep City kita dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada algoritma, yaitu ada pengenalan pola, ada dekomposisi, habis itu ada abstraksi. Bapak Ibu bisa menerjemahkan ke dalam bentuk alur logika berpikir secara komputasi. Selanjutnya adalah kita terjemahkan ke dalam bentuk bahasa manusia. Bagaimana menerjemahkan sebuah masalah ke dalam bahasa manusia kita, yaitu bahasa natural, bahasa Indonesia kita olah. Lanjutannya adalah kita akan melakukan menulis ke dalam bentuk bahasa visual, tinggal drag and drop. Tapi sebelum drag and drop, Bapak Ibu tetap harus memberikan pengajaran ke siswa-siswinya bahwa konsep drag and drop itu dimulai dari sebuah algoritma. Cara menyusun algoritma dalam pola berpikir bentuknya adalah seperti ini. Itu yang Bapak Ibu perlu pahamkan. Lanjutannya adalah kita akan memprogram secara bebas
dari pola pikir yang diterjemahkan anak-anak dengan sebuah studi kasus. Misalkan mereka mau membuat game terkait apa gitu, skenarionya harus jelas dulu bagaimana aturan FSM kalah menang, habis itu item, pendeskripsian NPC player dan kawan-kawan harus terjemahkan secara detail sebelum mereka masuk ke konsep pemrograman visual seperti itu. Lanjutannya adalah cakupan materi di algoritma pemrograman, yaitu ada algoritma dan pemrograman itu sendiri, ada pemrograman visual, ada pemrograman prosedural, ada pemrograman deklaratif, ada strategi di dalam sebuah algoritma, struktur data, analisis data, dan kesemuanya nanti ini dirangkum dalam sebuah bentuk pemrograman blok atau visual dengan menggunakan Sketch atau Blockly. Dan hari ini kita akan implementasi dengan menggunakan pemrograman Visual Sketch. Kenapa kok kita tidak membahas Blockly? Karena Bapak Ibu sudah dapatkan di pelatihan City yang ke-1 seperti itu. Oke, analisis data nanti lebih banyak akan dikupas di pertemuan AD, analisis data sendiri, di pertemuan materi yang setelah AP seperti itu. Oke. Saya bahas pertama yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman dia adalah satu kesatuan aktivitas, tapi dia adalah dua kondisi yang berbeda. Itu. Jadi dia satu kesatuan aktivitas yang dia adalah dalam satu rangkaian gerbong, tapi untuk pelaksanaannya adalah dia mendeskripsikan dalam bentuk pola pikir alur yang berbeda. Oke, kita bahas dulu tentang algoritma. Sebenarnya algoritma itu apa? Algoritma itu urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan di masalah yang diselesaikan itu harus dideskripsikan dengan logis. Jadi Bapak Ibu, analogi dari sebuah masalah yang diterjemahkan itu harus logis Bapak Ibu. Tidak boleh dia tidak logis. Apa yang dimaksud dengan logis Bu Vega? Yang dimaksud dengan logis adalah dia sesuai dengan kenyataan. Jadi dia tidak mengada-ngada. Misal saya posisi dari suatu wilayah ke wilayah B. Wilayah A dari tempat saya mau ke wilayah B, ternyata bisa ditempuh dengan pet terpendek adalah sekian jangkauan setengah kilometer misalkan. Akan tetapi itu logis Bapak Ibu, setengah kilometer itu langkah tercepat yang bisa kita capai. Ternyata Bapak Ibu di dalam sebuah algoritma bisa juga dideskripsikan untuk dia adalah muter-muter algoritmanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menempuh jalan yang berbeda dari jalan yang pada umumnya seharusnya setengah kilometer itu sudah tercapai untuk kita menuju ke wilayah B. Akan tetapi Bapak Ibu muter misalkan. Berarti kalau sebuah meter tetap dia sampainya di wilayah B, akan tetapi waktu running time-nya dia adalah panjang. Ciri-ciri sebuah algoritma yang dia memiliki waktu running time yang panjang adalah algoritma yang dia kategorinya adalah work algorithm atau algoritma yang jelek seperti itu Bapak Ibu. Jadi maka kita perlu mendiskusikan bahwa di dalam sebuah algoritma yang kita bangun dia harus sesuai dengan urutan langkah-langkah yang logis itu. Jadi dia terdiri dari instruksi-instruksi yang kita definisikan, tapi dia memiliki aturan, dia harus logis. Logis itu adalah sesuai dengan urutan langkah-langkah dan dia benar secara konsep manusia. Itu. Jadi di sini pembacaan sebuah algoritma dimulai dari top down, dari atas ke bawah, yaitu dengan inputnya apa yang mau diproses, selanjutnya adalah output apa yang di. Seperti kita tahu Bapak Ibu, saya selalu bilang bahwa di setiap saya ngajar algoritma pemrograman, kalau saya mengucapkan bilang seperti ini, komputer shutdown. Komputer shutdown. Oh, ternyata komputer ini bodoh. Komputer ini tidak menjalankan perintah saya. Kenapa? Karena dia belum diberikan sebuah perintah. Perintah yang tadi saya ucapkan sebuah voice, suara itu tadi Bapak Ibu, belum terekam di inputan untuk diproses dalam sebuah algoritma. Jadi dia masih disimpan di awang-awang kita. Oh, komputer diminta shutdown, tapi voice kita belum diproses, maka komputer tidak akan melakukan. Seperti kita tahu bahwa komputer ini bodoh. Untuk menjadikan komputer ini pintar, maka kita harus berikan perintah. Perintah ngapain? Apa aktivitas yang harus dia lakukan? Bagaimana bahasa yang bisa dia pahami? Itu adalah sebuah konteks untuk pembacaan sebuah algoritma. Oke. Di dalam domain algoritma, kita mengenal 4 hal, yaitu ada masalah, ada algoritma, ada program, ada proses. Kalau kita tidak ketemu masalah, maka kita tidak akan pernah membuat sebuah program. Itu.
Jadi Bapak Ibu guru mungkin bisa mengarahkan siswa-siswinya untuk mencari masalah. Misal saya ambil contoh, di sekitar kita ada masalah apa ya perlu dibuatkan program seperti itu. Oh, ternyata dari pihak administrasi atau di perpustakaan pada saat peminjaman buku tuh selalu dia menggunakan manual. Oh, bagaimana mendiskusikan sebuah algoritma untuk membuat apa namanya buku simpan pinjam di perpustakaan, membuat aplikasi program simpan pinjam. Berarti adalah apa itu masalah? Kalau ada masalah berarti ada motivasi dari kita untuk membuat sebuah algoritma. Oke. Jadi algoritma seperti tadi saya sampaikan bahwa dia adalah sebuah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah dan dia berisi sebuah prosedur. Nah, seringkali kita apa namanya menyelesaikan sebuah masalah itu lebih dari satu, iya. Yang penting adalah caranya benar dan pencapaian dari target apa namanya output yang kita inginkan itu tercapai. Makanya di sini ada banyak kemungkinan sebuah algoritma itu disusun seperti itu. Program, apa sih sebenarnya program? Kadang ada pernyataan programmu pakai apa gitu ya. Jadi programmu pakai apa itu adalah representasi dari bahasa yang bisa dipahami oleh si komputer. Jadi program adalah suatu bahasa pemrograman yang dia bisa dimengerti oleh komputer. Komputer tadi tidak bisa menyimpan kata-kata saya shutdown, voice saya, kalau dia tidak diprogram, seperti itu. Yang di dalam program berarti adalah dia bahasa yang digunakan untuk memahami perintah yang diberikan oleh si user. Perintah apa dia, apa yang harus diproses, dan bagaimana output yang dia inginkan. Itu adalah sebuah program. Lanjutannya adalah proses. Apa yang dimaksud dengan proses? Proses adalah aktivitas untuk kita menjalankan langkah-langkah dari sebuah algoritma. Jadi proses itu selalu ada. Jadi di dalam proses itu ada banyak hal yang dilakukan, tergantung dari program yang dibuat. Ada terdiri dari operator-operator, aritmatika, plus min kali bagi, modulus sisa bagi, seperti itu. Ada operator logika, and or nor, x or not, ada operator kondisi, sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, seperti itu. Dan di situ adalah digunakan untuk memproses sebuah data, seperti itu. Lanjutannya adalah penyajian sebuah algoritma. Bapak Ibu, penyajian sebuah algoritma itu tidak harus dipahami semua. Misalkan Bapak Ibu paham, oh saya cukup pakai bahasa manusia, Bu Vega, ya sudah Bapak Ibu lakukan. Oh saya membiasakan dengan menggunakan flowchart. Oke, berarti Bapak Ibu sudah menjalankan satu step. Jadi apakah ketiga-tiganya itu harus dilakukan secara ideal? Iya. Akan tetapi kalau Bapak Ibu merasa berat siswa-siswinya untuk melakukan tiga hal ini, maka Bapak Ibu boleh memilih salah satunya. Kalau saran saya adalah misalkan bahasa manusia wajib terbentuk Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki bahasa manusia, maka akan sulit untuk diterjemahkan ke dalam bentuk flowchart atau pseudo codes. Maka saran saya misalkan bahasa manusia dengan flowchart boleh, atau bahasa manusia dengan pseudo code juga boleh, atau ketiga-tiganya malah disarankan. Seperti itu. Oke, kita coba sekarang kita kupas satu-satu bagaimana membentuk flowchart, bahasa manusia dan pseudo codes. Kalau bahasa manusia jelas urutan langkah-langkah. Misalkan kita ambil contoh, bagaimana cara memasak Indomie. Berarti Bapak Ibu mendeskripsikan urutan langkah-langkah memasak Indomie. 1, mengambil panci dan mengisi air. 2, menyalakan kompor. 3, menunggu air sampai mendidih. 4, bla bla bla. Jika air mendidih maka ngapain? Jika air belum mendidih maka harus ngapain? Jadi true or false-nya harus jelas di situ. Itu adalah bahasa manusia. Selanjutnya adalah kita mengenal namanya adalah flowchart. Flowchart itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Yang dinamakan sistem flowchart itu adalah urutan proses, Bapak Ibu. Jadi dia menunjukkan input, proses, media penyimpanan, itu adalah di urutan proses. Tapi kalau urutan instruksi, dia digunakan untuk memberikan program flowchart itu adalah digunakan untuk memberikan urutan instruksi. Yang namanya adalah urutan instruksi, berarti digambarkan dengan sebuah simbol tertentu. Misalkan ada kondisi and or nor, x or not, ada logika kondisi, maka bagaimana bentuk simbol dari flowchart. Oke, kita bahas satu-satu terkait dengan jenis dua flowchart tersebut. Lanjutannya, saya membahas tentang simbol flowchart. Ada flow direction symbol, ada processing symbol, ada input-output symbol.
Tiga ini yang perlu difahami Bapak Ibu, hanya beberapa hal. Yang advance tidak perlu Bapak Ibu tunjukkan ke siswa-siswinya, daripada siswa-siswinya juga pusing, yaitu flow berarti cukup garis panah saja, panah atas, bawah, kanan, kiri. Itu jadi flow adalah garis panah atas, bawah, kanan, kiri. Processing berarti simbol proses, sungkup kotak segi 4 itu adalah simbol proses. Lanjutannya adalah simbol input output seperti ganjaran genjang, simbol input output. Oke, kita kupas satu-satu Bapak Ibu. Flow yang perlu dihafalin cukup ini aja Bapak Ibu, yaitu flow untuk arus ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas. Itu flow. Lanjutannya adalah konektor. Konektor ini tidak wajib diketahui. Jadi konektor itu penghubung dari satu proses ke proses lainnya. Misalkan dalam satu lembar itu dia nggak selesai. Misalkan dia mau dalam buku A4, dia dibentuk dalam bentuk landscape, dia mau menggambar, oh ini flow 1, ini ke flow 2. Jadi dia jejeran. Maka flow yang ada di bawah ini belum selesai, kita berikan lingkaran untuk menuju ke berikutnya. Lanjutannya adalah offline connector. Offline connector dalam satu baris dia nggak cukup. Maka kita memberikan offline connector. Seperti itu. Oke. Lanjutannya adalah processing symbol. Yang perlu dihafalin hanya proses, hanya decision and logika, hanya predefined proses, dan terminator input start dan end. Jadi terminator ini untuk start dan end. Untuk predefined proses itu pada saat di sebuah variabel, dia mendeskripsikan sebuah value. Lanjutannya adalah decision, jadi dalam sebuah logika, ada if then else, which case, itu kita gunakan simbol decision. Lanjutannya adalah proses untuk memproses sebuah operator, bisa operator aritmatika, operator logika, operator kondisi, ada di sini, itu terkait dengan operator aritmatika. Lanjutannya adalah di input-output proses. Yang perlu dihafalin hanya ini Bapak Ibu, yang lainnya abaikan. Jadi ini adalah untuk menyatakan input dan output dari sebuah data. Inputannya apa, outputannya apa yang diinginkan. Oke. Lanjutannya adalah kita masuk ke penulisan dari pseudocodes. Dalam penulisan pseudocodes, dia punya bahasa baku, pakem. Jadi di sini ada judul, jadi programnya apa yang dibuat, misalkan program menghitung luas lingkaran, seperti itu. Terus ini ada kamus, kamus itu adalah berisi inputnya apa, jadi variabel-variabel yang digunakan untuk input, proses, dan output. Jadi ini variabelnya apa saja. Lanjutannya adalah algoritma. Algoritma berarti di situ ada proses input, output, dan proses itu sendiri. Itu diterjemahkan ke dalam sebuah bentuk algoritma. Oke, kita ambil contoh misalkan kita mau konversi detik ke jam, menit, dan detik itu sendiri. Jadi menurut bahasa manusia kita, berarti kita harus memiliki berapa detik yang akan dikonversi ke jam, ke menit, dan ke detik itu sendiri. Contoh misalkan 4.500, dia berapa jam, dan dia berapa menit, dan dia berapa detik itu sendiri. Gitu. Maka kalau kita membuat bahasa manusia kita, berarti kita akan mendeskripsikan sebuah algoritma. Jadi kita akan tahu adalah sebagai X detiknya siapa dulu. Maka di sini adalah masalahnya kita akan mengkonversi nilai X. X itu 4.500 detik ini, yang akan kita konversi ke jam, menit, dan detik. Kalau kita buat sebuah algoritma, maka dia harus terdiri input, proses, dan output. Inputannya apa? X detik. Prosesnya apa? Berarti kita harus tahu rumus untuk konversi dari detik ke jam, ke menit, dan ke detik itu sendiri. Maka konversi dari detik ke jam rumusnya adalah detik dibagi 3.600. Kalau detik ke menit rumusnya adalah detik dibagi 60. Kalau detik ke detik rumusnya adalah detik dibagi dengan 0. Seperti itu, dibagi dengan 1. Berarti ini adalah operator aritmatika pembagian. Baru outputannya adalah jam, menit, dan detik itu sendiri. Ini analog Bapak Ibu untuk kita membuat sebuah konversi contoh. Contoh yang kedua, kita akan menentukan sebuah bilangan itu masuk kategori bilangan ganjil apa genap. Itu. Komputer seperti tadi Bu, saya bilang bahwa dia adalah kategori yang komputer bodoh kalau kita tidak memberikan sebuah instruksi. Maka komputer yang belum pintar ini harus kita berikan instruksi.
untuk membedakan kalau 1 itu adalah bilangan ganjil, kalau 2 itu adalah bilangan genap. Maka konsepnya adalah kita menggunakan operator namanya adalah operator modulus atau sisa bagi. Jadi operator modulus adalah operator sisa bagi. Maka di sini Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah algoritma bahasa manusia kita, maka kita akan bilang, masukkan bilangan yang akan ditentukan ganjil genapnya. Oke, bagi bilangan dengan 2, maksudnya dengan modulus, hitung sisa bagi pada langkah B. Langkah B adalah ini. Lanjutannya adalah yang ke D. Jika sisa bagi adalah 0, maka dia bilangan genap. Jika tidak, maka dia masuk bilangan ganjil. Saya analogkan ke dalam bentuk bahasa manusia seperti ini. Kalau saya buat logika adalah seperti ini. 1 modulus 2, 1 dibagi 2 adalah dirinya sendiri. 2 dibagi 2, 2 modulus 2 adalah 2 dibagi 2 adalah 1, ada sisa bagi, tidak ada. 3 dibagi 2 adalah 1, sisa baginya adalah 1. 4 dimodulus 2 adalah berapa Bapak Ibu? 2. Sisa baginya adalah 0. Jadi kalau kita buat di Excel, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Saya izin masuk ke Excel dulu. Misalkan kita punya rangkaian datanya adalah 1, 2, 3, 4, dan sampai ke 10. Seperti itu Bapak Ibu. Saya ambil contoh. Nah, tadi konsepnya konsepnya modulus atau sisa bagi atau menentukan bilangan ganjil dan genap adalah dia menggunakan operator modulus atau sisa bagi. Ini mau kita moduluskan Bapak Ibu. Jadi 1 kita moduluskan dengan 2. Kita moduluskan dengan 2. Jadi semuanya ini kita moduluskan dengan 2. Oke, baru kita lakukan sama dengan untuk perhitungan dari kondisi yang diinginkan. Jadi kita buat sama dengan, maka kita bilang 1 dimodulus 2, dia nggak ada sisa bagi dirinya sendiri, yaitu 1. 2 modulus 2, sisa baginya 2 dibagi 2, nggak ada sisa bagi. Sisa baginya adalah 0. 3 dibagi 2 adalah 1, sisa baginya adalah 1. 4 dibagi 2 adalah 2, sisa baginya adalah 0. 5 dibagi 2 adalah 2, sisa baginya adalah 1. 6 dibagi 2 adalah 3, sisa baginya adalah 0. 7 dibagi 2 adalah 3, sisa baginya adalah 1. 8 dibagi 2 adalah 4, sisa baginya adalah 0. 9 dibagi 2 adalah berapa Bapak Ibu? 4. Lanjutannya adalah sisa baginya adalah 1. 10 dibagi 2 adalah 5. Sisa baginya adalah 0. Seperti itu Bapak Ibu konsepnya. Di sini sudah kelihatan tadi kan dia bilang if, bil, modulus, 2. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kita besarkan. Oke. If bil modulus 2 sama dengan 0, jadi sama dengan 0 itu, maka then dia masuk bilangan genap. Jika tidak, else dia masuk bilangan ganjil. Oke. Berarti di sini sudah kelihatan, oh 1 ini ganjil. Berarti dia adalah apakah dia ada sisa bagi 0? Enggak, berarti bilangan ganjil. Jadi ini ganjil, ini adalah genap, ini adalah ganjil, dan seterusnya. Itu konsep dari konversi dari untuk menentukan sebuah bilangan ganjil atau bilangan genap. Kalau kita bentuk pseudocode bentuknya seperti ini. Step 1, ingat harus ada input, proses, dan output. Step 1-nya adalah input bilangan, nilai bilangan 1 sampai 10 ini. Step 2 adalah proses, jika bilangan modulus 2 sama dengan 0, maka dia kategori genap, jika tidak, maka dia kategori bilangan ganjil. Lanjutannya adalah di step ketiga,
outputannya adalah bilangan itu tadi, yaitu bilangan ganjil dan genap. Oke, sorry, ini adalah step ketiga. Oke, lanjutannya adalah kita akan studi kasus berikutnya, yaitu tentang menghitung luas persegi panjang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam penyusunan sebuah algoritma, dia disusun dalam bentuk 3 hal, bahasa manusia, flowchart, pseudocodes. Kalau kelamaan berarti boleh memilih bahasa manusia dengan pseudocodes, ini contoh dari bahasa manusia dengan pseudocodes, bisa juga yaitu bahasa manusia dengan menggunakan flowchart. Contoh misalkan, kita akan menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar. Maka yang kita butuhkan adalah inputan untuk nilai panjang dan lebar. Seperti itu. Berarti masalahnya adalah kita akan membuat konversi, kita akan membuat algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya adalah ada input, yaitu berupa panjang dan lebar. Prosesnya adalah menghitung luas itu tadi, rumusnya panjang dikalikan dengan lebar, dan outputannya adalah luas. Bentuk pseudocodes-nya adalah step 1, input untuk panjang dan lebar. Step 2, bisa kita proses, yaitu dengan menggunakan panjang dikalikan dengan lebar. Untuk output 3-nya adalah, outputannya adalah luas. Saya, ini saya variabel luas. Ini juga variabel luas, ya. Nah, sekarang kita buat flowchart. Berarti flowchart-nya, berarti kita tahu simbol inputan tadi adalah untuk panjang dan lebar. Jadi ini adalah inputannya, panjang dan lebar. Terus kita proses dalam bentuk ini, boleh ya beda karena ini L-nya kecil, ini L-nya besar. Jadi luas sama dengan panjang dikalikan dengan lebar dan ditampung dalam variabel luas tadi setelah situ N. Ini contoh yang sangat-sangat sederhana di dalam sebuah algoritma. Oke. Sekarang kita bahas kategori dari pemrograman, yaitu ada pemrograman visual, ada pemrograman prosedural, dan ada pemrograman deklaratif. Apa itu pemrograman visual? Pemrograman visual adalah pemrograman yang dia cara kerjanya tinggal drag and drop. Itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail dari pemrograman visual, saya akan mengacu pada sebenarnya pemrograman apa sih gitu. Bahasa. Jadi bahasa yang digunakan untuk aktivitas dari si programmer untuk melakukan coding. Maka dikatakan bahwa pemrograman itu kata kerja yang dia mengacu ke aktivitas. Jadi aktivitas seorang programmer dalam melakukan ngoding itu dikatakan dia ngoding apa gitu kan ya, pakai bahasa pemrograman apa. Jadi pemrograman adalah sebuah aktivitas kita untuk menulis kode program. Tentu itu mengikuti standar dari bahasa baku yang digunakan di dalam sebuah pemrograman. Nah, proses untuk memberitahu komputer terkait tugas apa yang harus dia kerjakan, itu adalah ranah dari sebuah pemrograman, yaitu dikatakan bahwa seorang programmer itu membuat instruksi dan komputer adalah mengikuti instruksi yang diberikan oleh si programmer melalui bahasa yang dikenal oleh komputer. Apa sih bahasa pemrograman itu? Tools. Bahasa pemrograman adalah tools atau alat yang digunakan untuk ngoding. Oleh siapa? Oleh programmer. Apa bahasa pemrograman yang diakuin? Ada Java, JavaScript, Python, C, C++, C++, PHP yang bahasa teks, lanjutannya adalah CSS dan kawan-kawan. Itu contoh dari sebuah bahasa pemrograman. Sekarang kita ambil contoh apa sih bahasa pemrograman visual? Tadi kan dikatakan bahwa bahasa pemrograman visual itu tinggal drag and drop karena dia bentuknya adalah visual. Jadi cara kerja pemrograman visual adalah dia dengan konsep drag and drop pada bagian bentuk block codes. Jadi nanti ada banyak block codes di dalam sebuah pemrograman Scratch. Terus di sini kita tidak perlu nulis coding, hanya tinggal mengasah logika, kita harus pakai bentuk bahasa code apa. Itu kita tinggal drag and drop. Software tool yang bisa digunakan ada Sketch itu sendiri, ada ArduBlock, ada MBlock, ada MiniBlock, dan
yang pernah kita ajarin di sebelumnya adalah ada block click. Oke. Sekarang pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural adalah pemrograman, bahasa pemrograman yang dia dibangun dengan mendefinisikan sebuah prosedur dan function. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan serangkaian instruksi yang harus dijalankan oleh si objek untuk menanggapi event apa yang harus dia perlukan di dalam sebuah pengontrolan gerakan di dalam objek yang kita bangun seperti itu. Jadi di sini dia menggunakan struktur kontrol. Jadi ada untuk kondisi berarti ada if then, if else if. Nanti tanya adalah switch case. Untuk looping dia bisa pakai for, while, do while seperti itu. Jadi untuk urutan instruksi dari pemrograman visual prosedural bentuknya. Lanjutannya adalah pemrograman deklaratif, adalah pemrograman yang dibangun dengan menggunakan logika rule. Jadi ada logika banyak rule gitu. Rule berarti if, then, else, and, or, itu ada rule-rule-nya di situ. Jadi ada aturan di dalam sebuah rule itu. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan seperti itu adalah bahasa pemrograman Prolog seperti itu. Jadi yang bisa kita notkan di sini adalah bagaimana kita declare variabel, bagaimana kita assessment sebuah variabel, membuat mendeskripsikan sebuah operator aritmatika, relasi, logika, operator. Jadi sebenarnya bagian pemrograman sketch itu dia kombinasi antara pemrograman prosedur, deklaratif, cuma dia dibentuk dalam bentuk pemrograman visual. Oke. Sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu untuk ngasah tadi, cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah, yaitu dengan declare variabel. Sebenarnya declare variabel itu apa sih fungsinya? Gitu. Declare variabel adalah fungsinya untuk mengenalkan kepada bahasa pemrograman bahwa ada data yang perlu disimpan ke dirinya. Gitu. Jadi si komputer akan menyediakan space data kalau di dalam sebuah declare variabel itu didefinisikan terlebih dahulu. Rumusnya adalah ada tipe data, nama variabel, dan ada initial value. Ini saya pakai konsep di dalam bahasa pemrograman Java. Karena saya lihat di pemrograman Sketch, untuk konsep variabelnya juga sama. Jadi dia declare variabel, membuat variabel baru, make variabel, gitu. Dia membuat variabel. Lanjutannya variabel-variabel yang terbentuk itu, dia langsung dideskripsikan ke dalam bentuk blok yang dia bangun. Contohnya, di dalam sebuah aturan pemberian variabel itu ini. Jadi kalau misalkan dia lebih dari satu kata, maka kita berikan underline. Kalau misalkan dia terdiri dari banyak suku kata, bisa digandeng. Terus contohnya seperti ini. Misalkan bila nama variabel lebih dari satu suku kata, maka kita bisa menulis seperti ini. Misalkan status spasi menang, gitu ya, kita gabung status underscore menang atau status menang. Jadi ini spesifik untuk pemberian sebuah nama variabel. Terus variabel dan tipe data, ada tipe boolean, ada numerik, ada string. Nah, lihat di sketch juga ada seperti itu, di scratch. Yaitu boolean itu segala sesuatu terkait dengan data yang dia bernilai true or false. Kalau numerik adalah data bilangan yang dia digunakan untuk menampung data bilangan bulat ataupun data bilangan pecahan. Contoh kalau di declare Java itu untuk declare numerik ada untuk bilangan bulat, yaitu pakai byte, short, long, integer. Untuk bilangan pecahan kita pakai float dan double. Untuk string itu sebenarnya dikategorikan ada dua, ada byte dan ada string sendiri. String itu digunakan untuk menampung data yang dia kumpulan datanya lebih dari satu kata, satu kalimat, byte satu huruf. Misalnya saya ambil contoh, jenis kelamin sama dengan P, tandanya adalah single quotes, berarti P itu adalah masuk dalam kategori byte, karena dia hanya untuk satu huruf. Lanjutannya adalah string, dia digunakan untuk kumpulan kalimat. Misalkan nama underscore saya sama dengan Anik spasi Vega spasi Fityaningsih. Dia ada 3 kata di situ. Jadi pengambilan dari sebuah string itu konsepnya dia digunakan untuk menampung data yang dia lebih dari satu huruf seperti itu. Oke. Di dalam variabel itu ada beberapa kategori tadi, logical itu untuk boolean, tekstual itu untuk chart, nilai yang dia hanya satu kata, terus habis itu satu huruf, terus integral untuk bilangan bulat, byte, short, long, integer,
Terus untuk bilangan pecahan ada float dan double, dan untuk tekstual ada string. Seperti itu. Oke. Logical boolean sekarang. Logical boolean itu segala sesuatu data yang dia bernilai true or false. Contohnya misalkan boolean X sama dengan false, boolean Y sama dengan true. Oke. Lanjut tekstual. Tadi tekstual dia digunakan untuk huruf yang dia hanya satu huruf. Contoh misalkan char huruf sama dengan single quotes, tandanya adalah huruf A. Char jenis kelamin sama dengan P, gitu. Tandanya adalah ada single quotes. Terus ada tekstual string, dia lebih dari satu kalimat atau satu kata gitu. Contoh misalkan string kata sama dengan selamat, Anda menang. Berarti tandanya adalah double quotes di dalam sebuah string. Ini adalah cakupan yang bisa ditampung datanya untuk masing-masing tipe data. Contoh misalkan tipe data byte. Dia hanya mampu menampung data yang dia memiliki panjang adalah 8 bits. Atau di dalam range-nya adalah kurang dari 128 atau antara 127. Jadi 127 atau lebih besar 127. Sorry, lebih kecil 127. Jadi ini jangkauannya. Terus kalau short yaitu lebih kecil dari 32,767 seperti itu contohnya. Ya. Untuk bilangan integral, untuk bilangan bulat ada byte, short, long, integer. Jadi masing-masing dia untuk bilangan. Jadi contohnya byte X sama dengan 10 gitu. Nah, cakupannya ini. Jadi kalau untuk di dalam sebuah byte, short, long, integer, cakupannya ini untuk contohnya dia langsung menggunakan data bilangan. Ya. Untuk float itu untuk bilangan pecahan, yaitu float dan double. Ini range penampungan data. Contohnya adalah double X sama dengan ini adalah variabel, ini adalah tipe variabel, dan ini adalah value. Jadi ini namanya assessment kalau di dalam simbol float chart. Ya. Lanjut untuk operator. Nah, ini operator sangat penting banget untuk diproses sebuah algoritma. Jadi operator itu ada operator aritmatika, ada operator assessment, ada operator unary, yaitu decrement dan increment dan decrement. Terus equality and relational operator ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, gitu. Logika boolean operator ada and, x or not, itu ada shortcut operator. Kita kupas satu-satu untuk masing-masing dari operator ini kita contohkan. Oke. Sekarang decision control. Decision control itu ada statement if. Oh ya, saya ulangi lagi ya, saya kok agak kebeban ini, nggak menutaskan ini. Jadi di assessment operator itu apa? Untuk memberikan nilai pasti dalam sebuah value. Ya, simbolnya dengan menggunakan simbol seperti ini. Simbol seperti ini, simbol assessment operator. Jadi contohnya adalah integer X sama dengan 2. Berarti ini kita taruh di assessment operator, nilai X sama dengan 2. Oke. Operator aritmatika ada operator min, plus, min, kali, bagi, modulus. Mungkin Bapak Ibu yang bingung adalah di modulus. Belum pernah mungkin Bapak Ibu dengar. Modulus adalah sisa bagi dengan konsep pembagian. Ada sisanya enggak? Terus unary operator itu operator increment dan decrement. Operator increment adalah dia akan otomatis nambah 1. Operator decrement dia adalah otomatis akan berkurang 1. Terus equality and relational operator yaitu ada lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan. Misal kita pakai operator nilai. Saya masuk ke Notepad misalkan. Saya ambil contoh di Notepad ini. Misalkan kita ambil contoh lebih besar sama dengan 76, maka dia dapat nilai A, berarti saya butuh di sini ada nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E. Untuk nilai E saya berikan statement adalah dia lebih kecil dari 35. Kecil dari 35. Berarti di sini D-nya adalah ini saya masuk cakupannya adalah sekitar lebih besar 75 ya, berarti ada 75. Terus lanjutannya adalah ada 65. Ini ada 65. Terus ini adalah ada 55. Berarti di sini ada range yang perlu kita berikan dari cakupannya.
Berarti di sini nilai range-nya adalah kita ambil 66, dia udah dapat B. Terus 56, dia udah dapat nilai C sampai 6 itu. Nilai D-nya adalah saya ambil contoh, misalkan 36. 36, 46 aja ya kalau di sini ya. 46, jadi 456 gitu, di sini berarti 45. Nah, itu. Jadi ini adalah dengan konsep dari operator dengan menggunakan equality and relational. Terus kita juga bisa pakai logika boolean, yaitu bisa pakai and, or, nor, x, or, not gitu. Nah, kita coba dua operator ini, equality sama si logika. Kalau kita buat bentuk algoritma itu, maka akan berbunyi if. Misalkan saya tampung ini di dalam variabel nilai akhir lebih besar sama dengan 76, then maka dia tercetak nilainya adalah then nilainya adalah A. Else if nilai akhir, berarti itu ada operator and di dalamnya, berarti harus lebih kecil dari berapa? Lebih besar sama dengan, ya harus lebih kecil dari 75. Lebih besar sama dengan berapa? Lebih besar sama dengan 66 dan nilai akhir lebih kecil dari berapa? 75. Berarti 75 sampai di range yang diinginkan. Lebih kecil dari 75. Kalau misalkan mau sampai 75-nya ada di range ini, maka kita berikan sama dengan. Nah, ini contohnya. Ini berarti nilainya adalah B. Terus baru kita else if lagi. Else if kondisi yang kedua. Contoh saya biar enggak ngetik panjang. Ini contohnya else if berikutnya. Terus ada ini adalah nilainya 56. Berarti ini adalah 56. Nah, lebih besar sama dengan 56 dan lebih kecil dari 65. Itu. Baru lanjut kondisi berikutnya, yaitu untuk nilai akhir ini adalah 46. Ini 46 dan ini adalah 55. Ini adalah nilainya tadi A, B, ini C, ini C, ini D, ini D. Terus untuk kondisi yang terakhir kita tinggal else saja. Else nilainya adalah E. Tidak perlu dituliskan kondisinya karena dia yang terakhir. Ini contoh dari penggunaan operator equality and relational operator sama logika boolean operator. Nah, sekarang kita masuk ke decision control, yaitu ada statement if else, if, nested if, statement switch case. Itu. Oke, kita lihat contohnya di sini. If bentuk kondisinya seperti ini. Jadi ini bentuk contoh dari si kondisi if. Nah, contohnya adalah if kondisi statementnya apa. Misal, if nilai akhir lebih besar sama dengan 76, dia bloknya adalah, statementnya adalah A. Berarti tidak ada kondisi B, C, D, E. Enggak ada. Kondisinya hanya bernilai 1. True saja. Terus untuk if else, berarti ada kondisi true or false. If nilai akhir lebih besar sama dengan 76, kondisi true-nya lulus. Else-nya tidak lulus, false-nya. Itu. Di kondisinya ada kondisi true dan kondisi false. Terus untuk else if. If nilai akhir lebih besar sama dengan 76, dia dapat nilai A. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 65 dan lebih kecil dari 65, 66 dan 75, maka dia dapat nilai B. Else if C. Seperti itu. Kalau ini adalah bentuk yang tadi kita pakai ukuran tak terhingga tadi, yang sebanyak dari sampai nilai A, B, C, D, E. Jadi if nilai akhir lebih besar sama dengan 76, dia masuk kategori A. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 66 dan lebih kecil dari 75, maka dapat nilai B. Dan seterusnya. Itu contoh dari nested if. Terus switch case. Switch case itu nilai dari yang di switch case itu sudah pasti nilainya. Jadi contoh nilainya sudah pasti. Jadi misalkan ini ada switch case untuk nilai. Berarti misalkan case nilai akhir lebih besar 75. Langsung dia block statementnya apa? A. Ini lebih besar sama dengan 70B. Ini apa? Seperti itu. Jadi nilai bloknya sudah pasti. Oke.
Terus perulangan sekarang. Perulangan itu ada kondisi 3, ada for, while, dan do while. Saya lihat di sketch juga ada. Itu ya. For bentuknya ya hampir sama dengan while, dengan do while. Cuma di sini mana yang dalam kategori apa namanya dijalankan untuk kondisi terlebih dahulu. Contoh misalkan for. For inisialisasi kondisi iterasi. Kalau kita buat for untuk menampilkan 1 sampai 10 ya berarti bentuknya adalah for misalkan integer i sama dengan 0, 1 sampai 10 ya berarti i lebih besar sama dengan 10, berarti sampai i lebih besar sama dengan 10, kalau nggak 10 dia nggak berhenti, maka dia di increment terus. Ini konsep tadi yang tadi kita pakai increment. Kalau misalkan dia mau menampilkan nilai 10 sampai 9 sampai 0 berarti for integer i sama dengan 10, maka nilai kondisinya adalah i lebih kecil sama dengan 0. Habis itu dia di decrement. Contoh apa namanya bentuk dari perulangan for. Untuk bentuk while, saya contohnya implementasi ini. Jadi contoh untuk tadi yang saya sampaikan. Jadi kita mau menampilkan 0 sampai 9, maka for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, sampai i lebih kecil dari 10, baru dia di increment. Nah, sekarang kita cek di sini, kalau ini maunya sampai 10, berarti ini harus ada i lebih besar sama dengan 10. Baru nanti muncul 10 di sini. Ini contoh yang saya pakai bahasa algoritma Java ya, secara penulisan bentuk teks. Oke. While adalah salah satu kondisi di dalam loop juga, cuman di sini untuk bentuk kondisinya di awal. Contohnya adalah nilai variabel i value-nya adalah 0. Selama i masih lebih kecil 10, tolong cetakkan i terus di increment terus, ditambah terus sampai ketemu lebih kecil dari 10 dan seterusnya. Bentuk do while bentuknya adalah dia hampir sama dengan si while tadi, cuma di sini kondisinya ada di akhir. Jadi kondisinya diseleksi di terakhir. Seperti itu. Oke. Lanjutannya adalah kita masuk ke pemrograman Scratch. Ya, jadi Scratch itu bahasa pemrograman blok ya. Jadi dia bahasa pemrograman blok yang dia konsepnya adalah drag and drop. Jadi fungsinya adalah memang untuk menyusun alur logika si siswa SMP yang belajar coding untuk tahu jalannya program itu sesuai dengan keinginan perintah dia. Itu contoh dari bentuk bahasa pemrograman Scratch. Oke, kita langsung ke implementasi. Jadi silakan membuka ke browsernya masing-masing. Jadi kita masuk ke apa namanya Scratch. Jadi di Scratch itu, nah ini yang codingannya. Nah ini bentuknya seperti ini. Kalau kita belum punya akun, maka kita akan melakukan ini, kita akan daftar. Jadi kita akan daftar yaitu dengan join seperti ini. Jadi join. Nah, saya contohkan, misalkan kita mau membentuk username ya. Saya punya username Vega, Vega Fibras, seperti itu. Terus masukkan password. Oke, saya mau samakan dengan password ini aja. Sorry. Saya mau pakai passwordnya adalah, saya tidak show-kan ya. Oke. Saya tulis passwordnya adalah, silakan tulis sendiri Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu membentuknya seperti apa. Oke. Oke, bentar. Saya takut lupa. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu masuk. Mau saya simpan aja, takutnya saya lupa soalnya. Terus masukkan negara kita, negara Indonesia. Kita next. Nah, kita tanggal tahun lahirnya misalkan saya ambil contoh. Oke. Kita next. Terus jenis kelamin. Terus kita tentuin email kita. Kita pakai email lembaga. Oke, next. Nah, sekarang sudah pernyataan welcome to Scratch, get start.
Nah, get start ini ada confirm email kita. Jadi emailnya ada di sini. Saya buka email untuk konfirmasi dari yang sudah dikerjakan. Jadi email, Ibu tinggal buka email yang tadi saya pakai email lembaga. Jadi saya akan ada konfirmasi dari si Scratch terkait dengan email ini. Ada no reply ini. Nih, saya confirm di sini, confirm my account. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Ini adalah akun saya. Di sini sudah ada nih tadi nama username saya. Ini ya. Terus kalau mau membentuk awal dari project kita masuk ke create. Masuk ke create. Nah, masuk ke create Bapak Ibu. Di contoh PPT ini sudah saya berikan urutan langkah-langkah Bapak Ibu harus melakukan apa. Sekarang kita masuk ke materi kedua ini, yaitu kita akan overview GUI, fungsi-fungsi di dalam sebuah bahasa pemrograman visual block dengan menggunakan Scratch. Yaitu contohnya, ini contoh apa namanya code Bapak Ibu. Di code ini ada banyak macam-macam. Jadi ini adalah code diagram, code block. Jadi blok algoritma. Jadi motion itu ngapain? Motion itu digunakan untuk perpindahan Bapak Ibu. Di contoh ini kan ada player. Kalau di apa namanya di bahasa pemrograman Scratch dia digunakan sebagai sprite-nya. Terus di sini ada loops. Loops itu digunakan untuk memberikan perintah atau apa namanya inputan. Inputan tapi berupa inputan dari user. Pokoknya kalau terkait dengan loops berarti dia butuh inputan dengan keyboard Bapak Ibu. Jadi dia butuh interaksi kita untuk melakukan olah kata-kata di keyboard. Terus sound itu untuk memberikan suara. Jadi ada suara yang bisa diolah di sini Bapak Ibu. Terus ada event itu terkait dengan kondisi ini, when ngapain, when spasi itu keyboard ngapain. Jadi ini adalah langsung bentuk, seperti tadi kita tahu, when adalah sebuah alur untuk looping ya tadi ya. When selama ini dia ngapain, event itu kejadian. Terus ada kontrol itu ini terkait dengan if, jadi ada if, terus ada looping, repeat, itu ada pengulangan sebuah apa namanya sebuah perintah yang diberikan ke dalam sebuah algoritma yang kita bangun. Terus ada sensing itu terkait dengan event-event mouse. Jadi ada event kok apa pada saat kita ngeklik, pada saat kita touch mouse, pada saat mouse itu menghindar, pada saat mouse itu melewati, itu adalah ada di sini. Itu ada di sensing. Terus ada operator, ada plus, min, kali, bagi, modulus. Modulus ada di bawah Bapak Ibu. Ini ada modulus, ada ini modulus mut ini, ada modulus, ada ron, ada apa namanya and or not, itu ada di sini semua untuk operator aritmatika, logika, kondisi ada di sini. Terus ada variabel untuk declare variabel, ngambil variabel, itu ada di sini. Terus untuk my block itu untuk kita mendiskretkan blok versi kita sendiri, ya. Terus lanjutannya adalah kita melihat di customize. Jadi ini kita bisa apa namanya bentuk mengcustom gitu loh, membuat custom sendiri dari apa namanya bentuk yang kita inginkan, sprite yang kita inginkan, environment yang kita inginkan, item yang kita inginkan tuh bisa kita olah di sini. Ini masing-masing. Ini bisa kita hapus juga yang nggak terpakai. Jadi ini kelihatan dari sini ada berapa sketch yang berjalan. Ini bisa kita ngatur di ini apa namanya input. Ini bisa kita olah juga. Ini bentuknya mau kita kasih gambar apa, kita hapus juga bisa. Gitu. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita lakukan. Nah, lanjutannya adalah ada sound. Jadi kita bisa memberikan suara dari apa namanya script yang kita gunakan. Contoh. Nah, ini kita juga bisa apa namanya menggali bentuk suara-suara yang lainnya. Dari suara-suara yang lainnya juga bisa kita gali, yaitu dengan di sini kita bisa apa namanya menambahkan ya Bapak Ibu dari masing-masing suara. Contoh note, ini contoh loop, ini contoh suara ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita berikan suara.
Tergantung dari studi kasus kita tentang apa. Terus di sini adalah layar, ada layar lebar ini. Ini digunakan untuk mengetahui posisi dari sprit yang ada di kita. Kita bisa ganti macam-macam Bapak Ibu. Di sebelah kanan di bawah itu ada kita bisa ganti sprit yang kita bangun. Sebentar. Komputer saya layarnya agak kena blank. Jadi nggak kelihatan yang bawah. Bisa turunkan. Nah, ini bisa kita ganti Bapak Ibu, kita bisa pilih di sini ini bentuk environment ya atau state lah kalau di kita. Jadi masing-masing state-nya boleh diganti. Ini state, kita bisa menambahkan tadi misalkan bentuk orang gitu ada di state mana. Ini orang ini posisinya ada di mana bisa kita gerak-gerakkan. Itu kita mau nambahin state baru juga boleh. Misalkan saya ambil contoh di sini. Ada binatang gitu misalkan. Nah, berarti ini ada objek binatang. Ini tinggal kita ngatur Bapak Ibu. Posisi dari yang kita ini bentuk yang kita bangun. Ini nggak bisa kita jalanin, nggak bisa kita jalanin. Kenapa? Karena belum ada coding di sini. Nah, belum ada coding ya. Terus saya lebarkan lagi. Nah, terus di sini kita bisa mengcustomize tadi sudah, sound juga sudah. Kita bisa membentuk objek baru Bapak Ibu. Jadi kita kalau misalkan namanya mau kita simpan di sini, misalkan kita ambil contoh project penjumlahan gitu misalkan. Penjumlahan. Nah, ini nanti ada tempat untuk nyimpannya. Save-nya ini bisa kita save. Oke. Coba kita implementasi baru. Tadi kita sudah overview dari tools, menu-menu yang ada di dalam tools ini. Oke, untuk contohnya kita ambil contoh yang ini Bapak Ibu. Kita contohkan untuk implementasi. Kita akan meng-create objek baru, yaitu kita akan membuat satu project yaitu tentang ini menghitung luas persegi panjang. Rumusnya adalah panjang dikalikan dengan lebar. Prosedur code-nya ini adalah ini, input 1, step 1 adalah input panjang dan lebar. Step 2 adalah proses untuk menghitung luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikalikan dengan lebar, dan step 3 adalah output dari si luas itu. Ya. Ini bentuk dari penggambaran yang saya berikan di algoritma yang Bapak Ibu bisa bangun nanti. Jadi bentuk step dari algoritma ini. Berarti ini contohnya misalkan ini ada when, ini tadi ada di codes untuk event. Jadi ada tanda ada tanda bendera itu untuk tandain kalau kita jalanin di sini dia sudah berjalan ini. Nah, ini terus ada lanjutannya adalah untuk input. Berarti untuk input berarti kita butuh masuk ke code-nya adalah code untuk sensing. Jadi code sensing kita bilang inputkan panjang terus variabelnya apa. Inputkan lebar variabelnya apa. Ini berarti ada proses input. Ini step 1 Bapak Ibu. Jadi di 1, 2, 3, 4 ini masuk step 1. Terus di step 2-nya adalah proses. Prosesnya adalah ini. Jadi luas sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Ini step 2. Step 3-nya adalah output luas. Ini variabelnya, variabel luas. Jadi variabel luas kita masukkan di sini untuk menampung hasil dari yang kita deskripsikan. Oke. Kita langsung ke implementasi contoh. Urutan langkah-langkah ini kalau Bapak Ibu bingung, di bawahnya sudah saya berikan step by step-nya yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi misalkan code variabel, berarti Bapak Ibu klik untuk code variabel. Code event, Bapak Ibu klik untuk code event, cari untuk coding event yang ini. Seperti itu. Itu contohnya Bapak Ibu. Kita masuk ke implementasi yang pertama. Berarti Bapak Ibu masuk ke kita buat baru, berarti create file new. Jadi kita akan membuat new project, yaitu new project. Seperti tadi saya bilang bahwa sprint ini boleh diganti atau tetap pakai ini. Kalau mau diganti ya Bapak Ibu tinggal tinggal berkreasi untuk mengganti ini avatarnya atau sprintnya. Saya misalkan mau pakai ini, bolehlah, boleh pakai ini ya, boleh pakai ini bisa kita atur Bapak Ibu, termasuk
tinggi lebarnya ada di sini semua pengaturannya karakter ini. Size-nya mau dibuat berapa? Misalkan size-nya mau saya buat 80 gitu. Nah, lebih kecil. Terus direction-nya, posisinya misalkan saya buat ini. Bisa kita untuk ngatur direction-nya, posisinya ya, Pak Ibu. Jadi posisinya tadi seperti ini. Oke. Terus apa namanya? Misalkan kita mau nambah untuk stage-nya. Saya ambil contoh, dia ada di seperti ini misalkan. Nah, ini seperti ini. Oke, tinggal nyesuaiin aja Bapak Ibu dengan konsep yang akan dibangun Bapak Ibu. Saya tadi di luas persegi panjang aja ya. Berarti kita masuk ke kondisi yaitu quotes untuk variabel. Jadi Bapak Ibu pilih untuk quotes variabel. Kita akan declare variabel, berarti make a variable. Variabel yang kita butuhkan adalah tadi variabel P. Kita oke, muncul variabel P. Terus make a variable, yaitu variabelnya adalah variabel L. Berarti kita oke variabel L. Terus lanjut berikutnya adalah saya pakai variabel luas. Nah, variabel luas persegi panjang maksudnya. Oke, ini adalah variabel luas. Setelah kita declare variabel, maka kita masuk ke code event. Jadi kita harus memberikan event ini tanda apa ini namanya? Tanda bendera. Ini adalah variabel-variabel yang kita bentuk, panjang, lebar, luas. Jadi panjang tadi untuk inputan nilai panjang, lebar, L untuk inputan nilai lebar, dan luas untuk menampung hasilnya. Jadi untuk menampung hasil, panjang dikalikan dengan lebar. Bisa dipindah-pindah Bapak Ibu. Oke, lanjutannya adalah kita masuk ke code untuk event. Jadi event, karena tadi kita mau dijalankan di bendera ini, berarti kita kasih yang pertama adalah code event. Semuanya pasti awalnya adalah code event. Setelah code event, kita masuk ke inputan, Bapak Ibu. Inputan untuk nilai panjang dan lebar. Berarti kalau inputan, pokoknya kalau ada butuh inputan dari user yang membutuhkan keyboard, maka kita masuk ke sensing. Jadi dia butuh inputan dari keyboard, mouse, dan kawan-kawan. Itu. Maka kita ambil dia butuh inputan ini, berarti ask, what's your name and what, gitu. Berarti ini saya tentuin apa namanya masukkan panjang misalkan seperti itu, masukkan nilai masukkan nilai panjang sama dengan saya pakai sama dengan saja. Nah, terus baru di sini dia ada dua ya, berarti bisa saya duplikat ini Bapak Ibu, ini kita duplikat atau ngambil dari sini lagi juga boleh. Panjang berarti di sini ada lebar. Oke. Setelah itu kita masukkan apa Bapak Ibu? Kita masukkan variabelnya. Variabel dari siapa? Si panjang dan lebar. Berarti ada di quotes apa untuk panjang dan lebar? Ada di quotes variabel. Quotes variabel yang kita ambil adalah ada di set variabelnya. Berarti ini kita ambil di sini set. Nah, oke, berarti ini masuk tadi. Terus kita masuk ke set lagi. Set ini juga bisa diduplikat Bapak Ibu. Oke, set berarti ini adalah si siapa? Si panjang. Ini adalah si lebar. Jadi ini panjang, ini adalah si lebar. Oke ya. Selanjutnya adalah apa namanya? Inputan untuk panjang sudah, inputan untuk lebar adalah sudah. Berarti yang kita lakukan sekarang apa? Memasukkan value dari si luas. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar. Berarti kita masuk ke mana Bapak Ibu ini butuh inputan. Inputan apa berarti? Berarti inputannya adalah ada di inputan code sensing untuk memasukkan value-nya itu. Berarti kita masuk ke code sensing, yaitu ada di masing-masing ini harus diberikan answer untuk menjawab. Ini juga sama, kita berikan answer. Oke ya. Itu untuk panjang, untuk lebar sudah selesai. Sekarang kita butuh inputan lagi yang terakhir yaitu di variabel luas, yaitu masuk di root code untuk sensing karena butuh inputan dari keyboard. Berarti code sensing, berarti kita masuk tetap ke as and white ini tetap. Berarti variabelnya adalah kita masukkan di sini adalah luas. Berarti ini kita bilangnya adalah luas persegi panjang. Saya ambil contoh. Di sini adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang.
sama dengan atau nggak usah ya enggak apa-apa. Karena kan dia sudah outputan dari panjang dikalikan dengan si lebar. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, maka ini butuh variabelnya adalah si variabel luas. Berarti apa namanya yang kita masukkan nanti ada satu variabel yaitu variabel luas. Sekarang kita masuk ke apa namanya sorry saya kebalik ini Bapak Ibu, ini inputan untuk panjang. Saya boleh delete dulu. Saya masuk ke apa code sensing, bentar Bapak Ibu, code event control, masuk ke set L ya. Set L itu ada di apa namanya answer tadi sudah ada di blok yang ke-0, Bapak Ibu, udah ini ya. Ini untuk inputan panjang, variabel panjang, terus habis gitu untuk inputan variabel lebar, sekarang masuk ke as and wide untuk variabel luas. Jadi untuk variabel luas set, berarti ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, berarti ini masuk ke variabel luas. Ini variabel luas. Variabel luas berarti kita butuh code satu variabel lagi Bapak Ibu untuk menampungnya ini. Jadi di variabel kita apa namanya masukkan untuk set luas to itu untuk menampung dari si variabelnya. Selanjutnya kita pilih operator di sini berarti harus ada operator kali. Operator ini kali Bapak Ibu. Kita masukkan ke sini. Berarti variabel lagi masuk ke operator variabel. Berarti kita masukkan panjang dikalikan dengan si keluar dia panjang dimasukkan dengan lebar, dia masuk ke sini. Nah, ini berarti ini codes untuk apa namanya proses. Jadi untuk proses ini untuk input, jadi untuk input untuk proses seperti yang ada di sini. Jadi ini ada input, jadi inputnya adalah inputkan panjang ini Bapak Ibu. Jadi inputan panjang dan lebarnya ada di sini, panjang lebar. Terus habis itu prosesnya ada di sini nih. Jadi luas sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Oke. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke hasil. Jadi untuk hasil, jadi kita masuk ke step hasil Bapak Ibu. Hasil berarti kita masuk ke code-nya adalah karena dia melihat hasil kan ya. Berarti kita masuk ke code untuk looks. Nah, code untuk looks berarti kita ambil di sini adalah kita bilangnya adalah looks ini ya. For kita ambil 2 second ini aja. Ini. Oke, kita masukkan di sini adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang saya masukkan di sini. Kita hapus saja. Delete, saya masukkan di sini. Ini luas persegi panjang. Kita buat supaya apa namanya kita ambil code suksi tetap kita buat 2 detik aja 2 second. Terus kita masuk code looks tadi kita ambil ini. Nah, ini berarti variabelnya mengacu ke variabel, masuk ke variabel, variabelnya adalah variabel luas. Oke ya. Coba kita jalankan dulu. Nah, ini. Masukkan nilai panjang, saya masukkan nilai 9. Kita enter. Nah, ini panjang berubah jadi 9. Terus saya masukkan nilai lebar, saya masukkan 5 misalkan ini. Nah, 5. 9 kalikan 5 adalah ini nilainya. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini contoh apa namanya perhitungan luas persegi panjang. Bapak Ibu bisa apa namanya mempraktekkan kalau Bapak Ibu bingung sudah saya berikan urutan langkah-langkahnya di sini yang bisa Bapak Ibu apa uji cobakan ya. Lanjut, oh ya, tadi bisa kita save Bapak Ibu. Jadi di tool ini bisa kita save itu. Kita ambil contoh misalkan luas, contohnya ya persegi panjang. Kita save di sini. Ada save. Kita save berarti kita untuk membentuk project yang kita lihat itu ada di sini. Ada di sini. Ini project kita ini tadi. Ini tadi yang project yang kita di awal tadi nggak jadi itu bisa kita delete. Kita gunakan. Terus ini luas yang persegi panjang. Nah, ini projectnya kita buka sebagai si editor. Oke. Ini Bapak Ibu ya.
Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Sekarang bagaimana membentuk konversi dari yang tadi contoh yang pertama ke kedua tadi contoh punya saya, yaitu konversi dari detik ke jam, ke menit, dan ke detik itu sendiri. Bapak Ibu bisa implementasikan ke contoh yang tadi sudah saya buat. Berarti kita perlu declare variabel dulu namanya variabel X. Jadi declare variabel X dulu, pakai di quotes variabel. Terus kita masuk ke proses, kita konversi, berarti kita masuk ke codes untuk inputan dulu, untuk inputan keyboard, terus masukin di dalamnya adalah operator bagi, ya ini rumusnya. Terus outputannya kita ambil di output say hello itu tadi, kita tinggal ganti variabel-variabel untuk konversinya. Insya Allah gampang. 2 detik nggak sampai kita buat ini. Nah, cepet banget karena tinggal drag and drop ya. Terus yang ini adalah konversi dari bilangan ganjil dan genap. Bapak Ibu, saya minta saya tidak memberikan instan dari yang paparan ini, Bapak Ibu tinggal mengimplementasikan sendiri dari contoh yang sudah saya berikan tadi. Yang perlu diingat adalah Bapak Ibu harus memberikan siswa-siswinya untuk menghafal coach-coach yang dibutuhkan oleh dia. Makanya harus perlu oret-oretan tangan dulu, bahasa manusia dulu untuk membentuk coach-coach mana yang dia butuhkan seperti itu. Ya, ini contoh konversi Bapak Ibu bisa mengimplementasikan. Terus kita misalkan bagaimana kalau misalkan membuat untuk persiapan games, yang perlu dipikirkan adalah membuat skenario Bapak Ibu. Jadi harus dibuat matang skenario dari tiap level. Level 1, level 2, level 3. Dia ada state-nya ada di mana saja. Misalkan level 1 dia ada di state hutan, level 2 dia ada di state gunung, level 3 dia ada di state rumah. Terus di situ harus dipikirkan apa? Playernya bentuknya seperti apa? Terus NPC-nya. NPC itu musuh-musuh dari si player. Terus itemnya apa saja yang dibutuhkan. Stage atau backdropnya kayak gimana dari masing-masing level itu. Ya, ini contoh persiapan membuat game. Jadi di dalam sebuah game, Bapak Ibu perlu mendeskripsikan skenario, aturan kalah menang, poin nyawa, kesehatan dan lain-lain. Semoga nanti ada kesempatan untuk saya berbagi studi kasus terkait dengan pembuatan game yang dia harus diskusikan dulu skenario-nya seperti apa, aturan kalah menang, poin nyawa, kesehatannya seperti apa, terus pergerakan dari player, NPC, item dari masing-masing state itu seperti apa. Ini harus dideskripsikan dengan detail dulu. Itu Bapak Ibu. Oke. Untuk Blockly, materi Blockly, Bapak Ibu tidak saya implementasikan. Bapak Ibu bisa lihat di video yang sudah ada di YouTube-nya Bebras Biru Unitomo terkait dengan materi tutorial tentang Blockly, dan ini Bapak Ibu sudah dapatkan di materi yang CT 1 seperti itu. Oke. Terima kasih untuk pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang, ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa berikan feedback-nya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.